Adanya topeng Malang ini adalah kesenian yang turun-temurun dari Bupati Malang yang bernama Raden Suryodiningrat tahun 1890. Topeng Malangan itu ya meragakan tapi nggak bicara, ada dalangnya itu loh. Mungkin topeng Malangan itu khasnya dari Malang buat oleh-oleh gitu Mas. Kalau bajunya kira-kira yang pakai sarung pendek sama pakai blangkon. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Salah satunya juga terkenal sebagai kota pendidikan. Malang lambat laun terkenal sebagai salah satu destinasi wisata karena perkembangan tempat-tempat wisatanya. Sebagian besar masyarakat mengetahui kalau souvenir khas Malang adalah topeng. Tari khas Malang adalah tari topeng, dan bahkan di setiap acara yang berhubungan dengan Malang, baik di Malang maupun di seluruh Indonesia, semua sepakat topeng Malang adalah satu-satunya jawaban dari perwakilan budaya Malang. Salah satu padepokan yang sampai saat ini masih bertahan dalam melestarikan budaya asli Malangan adalah Padepokan Asmorobangun. Padepokan ini terletak di Jalan Prajurit Slamet di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sanggar Asmorobangun ini berdiri sejak tahun 1900. Jadi sekarang sudah mengalami 5 generasi. Jadi mulai dari Mas Serun, Kiman, Karimun, Taslan, kemudian saya Handoyo. Nah, sanggar ini dibuatkan oleh pemerintah daerah tingkat 2 tahun 1980. Adanya topeng Malang ini adalah kesenian yang memang sudah turun-temurun. Jadi mulai dari Bupati Malang yang bernama Raden Suryodiningrat kira-kira tahun 1890, beliau sudah mengajak para pejabat untuk membentuk sebuah kelompok wayang topeng di dalam pendopo Kadipaten. Nah, kesenian ini adalah kesenian para bangsawan yang memang mulai dari raja-raja sampai ke tingkat bangsawan di pendopo Kadipaten. ikut topeng Malangan sejak 2014, tepatnya bulan November. Ketika itu saya ikut pagelaran seni di Kepanjen. Kemudian ada teman saya yang ikut di Sanggar Asmorobangun.
Kemudian saya diajak untuk latihan di sini dan akhirnya saya ikut latihan di sini. Tari topeng itu ragam geraknya banyak, mempelajari berbagai karakter juga, jadi itu yang membuat saya ingin belajar, ilmunya lebih banyak. Kesannya saya sangat senang sekali. Di sini saya bisa belajar nari menggunakan kendang, temu kendang, dan banyak mempelajari karakter-karakter topeng. Semoga di tahun-tahun depan banyak pemuda-pemudi yang belajar tari topeng khususnya. Semoga tari topeng tidak punah. Gitu. Di Sanggar Tari Asmoro Bangun ini sejak dari kelas 3 SD. Tari topeng Malang ini beda dari tari topeng-topeng yang lain, terutama Solo, Jogja, itu sangat beda sekali. Terutama dari gerakan tari topengnya sendiri, itu sigrak, gagah, dan tidak lemah lembut. Dan saya tertarik sekali untuk belajar tari topeng di Sanggar Asmoro Bangun ini. Saya bisa mempelajari tari topeng Malangan, terus saya bisa kemana-mana, ke Thailand, keliling Indonesia. Pesan saya terutama kepada anak-anak muda sekarang, patutlah berbangga dengan kebudayaan Indonesia sendiri, terutama tari topeng Malang. Jadi untuk memilih setiap tokoh di dalam pertunjukan wayang topeng, anak-anak ini sudah semuanya saya bekali dengan materi yang bermacam-macam, misalkan gerbek sabrang, gerbek Jowo, kemudian klono, babang, dan yang lain. Nah, penekanan tenaga mereka itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Misalkan kalau penekanan tenaganya itu lebih, dia akan ditaruh di tokoh-tokoh antagonis. Tapi kalau tekanan tenaganya itu lebih lemah, itu biasanya akan saya taruh di tokoh-tokoh yang protagonis atau tokoh-tokoh panci. Mugia panjenengan iki ndamel sayembur. Sayembara napa mawon kang wonten ing alun-alun. Menawi ingkang saged jabut sayembara niku menawi kakung badhe dhawuhaken kalih ratenaning Ayu Dewi Ragil Kuning menawi pawestri dadosaken dulur Sinorwedi kados ngoten nggih. Menawi mekaten pun paman namun nyetujui dawuh panjenengan monggo dipun berangkataken nggih. Mendak ini aku lek kelakon rabi putri sing ayu. Kaya terbayang-bayang rasane atiku. Ojo kesuwen ayo jabutan sodol nang aku ben bisa keturutan rabi ratenan Ayu Dewi Ragil Kuning. Boten jabutan nggih. Aiso minggir. Anti kandhane. Wis kaiso minggir. Aben ayo mau jarak saku bakal sing ayahi.
Di dalam cerita Panji versi Kedung Monggo memang kita mempunyai banyak sekali bentuk topeng dan yang digunakan untuk pertunjukan wayang topeng. Tapi memang ada 4 kelompok besar yang bisa dikelompokkan. Yang pertama itu tokoh protagonis atau tokoh yang baik, itu biasanya tokoh-tokoh Panji. Kemudian yang nomor 2, tokoh-tokoh antagonis. Tokoh-tokoh antagonis ini mempunyai ciri-ciri mata bulat, kemudian ada taringnya. Nah, ini biasanya diperankan dalam topeng tersebut tokoh-tokoh sabrang. Kemudian yang nomor 3 itu tokoh humoris atau tokoh lucu. Itu biasanya ciri-cirinya bentuknya lucu-lucu. Ada yang cuma separuh, ada yang bibirnya itu merot, ada yang hidungnya itu tidak ada. Kemudian yang nomor 4 itu ada tokoh binatang. Tokoh binatang ini memang murni binatang, jadi tidak ada tambahan seperti binatang yang dikasih ornamen seperti ksatria, tidak, tapi memang itu tokoh binatang. Di dalam topeng Malang itu memang punya banyak sekali ragam warna di sana. Tapi kita memakai 5 warna dasar sebagai patokan. Jadi ada warna merah, ada putih, kuning, hijau, sama hitam. Merah itu artinya pemberani. Jadi merah itu tidak selalu jahat. Merah pemberani, putih itu suci setia, yang kuning itu ceria kesenangan, yang hijau itu kedamaian kesuburan, yang hitam itu bijaksana. Di topeng Malang itu berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi ada 3 titik yang sama dengan 3 dewa. Jadi ada yang namanya Jula. Jula itu bagian atas, Jula, Sinom, dan Urna. Urna itu berlambang dari karakter manusia, karena di sana karakter manusia itu bermacam-macam. Ada yang seperti 4 pengelompokan yang tadi. Kemudian ada Sinom. Sinom itu lambang dari alam semesta, karena isinya ada tumbuhan dan binatang. Nah, di ragam hias topeng Malang itu ada 2 perbedaan. Untuk tokoh yang baik, dia memakai motif bunga, daun, dan sulur atau lung. Kemudian untuk tokoh yang antagonis atau yang jahat, pada sisi samping sumping namanya, itu dia memakai simbol binatang. Jadi si binatangnya yang dipakai ada 3, ada Garuda, gajah, sama naga. Ini adalah perlambang hewan-hewan kuat. Berkeinginan bahwa semua masyarakat Malang, khususnya anak-anak yang muda, mau belajar keseniannya sendiri. Jadi kesenian topeng ini merupakan kesenian yang luar biasa yang diturunkan mulai dari nenek moyang kita. Di dalam pertunjukan wayang topeng ini memang banyak disampaikan pembelajaran hidup sehari-hari. Nah, alangkah baiknya kalau kita mau belajar kesenian kita sendiri sebelum belajar kesenian orang lain.